Beberapa tahun yang lalu, saat dimana libur panjang dari kuliahku, aku mengisi hari-hariku untuk membantu orang tuaku di kampung halaman. Musim tanam tembakau saat itu. 80% dari warga di desaku menjadi petani tembakau kala itu. Maka mau tak mau aku pun akhirnya harus ikut terjun di dunia pertembakauan. Seiring waktu berjalan, tibalah musim panen raya. Maka rata-rata senyum bahagia di wajah para petani terlihat jelas. Karena sebentar lagi lelah mereka akan terbayarkan. Namun kenyataan yang terjadi justru berbeda. Harga tembakau saat itu anjlok di lapangan. Namun di beberapa perusahaan yang ada di Lombok tetap stabil. Maka kami yang hanya sebagai petani harus merugi karena permainan harga oleh tengkulak yang seenaknya membeli tembakau hasil panen raya petani seenak mereka saja. Maka orang tuaku dan semua keluargaku yang menjadi petani tembakau sangat bersedih merasa dipermainkan para tengkulak. Karena sejujurnya harga di perusahaan masih stabil. Saat itu para tengkulak hanya berasal dari wilayah yang dekat rumahnya dengan perusahaan tembakau saja. Sementara kami tidak ada akses untuk menjual tembakau kami ke perusahaan karena kami bukan mitra dari perusahaan setempat, melainkan kami hanya menjadi petani yang hanya menanam saja. Pernah pada suatu hari, sampai orang tuaku mau membakar habis semua tembakau hasil panennya. Karena ia kesal dipermainkan harganya yang sangat murah oleh salah seorang tengkulak. Melihat itu, aku anak kuliahan tidak tinggal diam. Esok harinya pun aku akhirnya memberanikan diri untuk berkunjung melihat suasana di perusahaan yang berada di Lombok Timur itu, guna untuk mencari informasi bagaimana caranya agar aku bisa bermitra dengan perusahaan dan tidak lagi dibodoh-bodohi terkait masalah harga. Maka akhirnya aku mencoba mencari cara agar aku bisa menjadi mitra dari sebuah perusahaan petani tembakau. Karena kami sudah lelah dipermainkan harga tembakau kami oleh para tengkulak yang maunya hanya untung besar. Dan menyengsarakan kami para petani. Singkat cerita, aku bertemu dengan salah seseorang yang sangat baik hatinya. Seketika aku sedang duduk ngopi di sebuah warung depan perusahaan itu, sembari melihat aktivitas dan mencari tahu info terkait harga tembakau. Maka orang yang bernama Ahmad itu tiba-tiba berniat baik padaku. Ia menanyaiku karena aku mungkin terlihat asing baginya. Karena saat itu akulah orang yang paling muda di antara perkumpulan itu. Aku yang berlagak sok akrab padanya mulai bertanya, sampai pada pertanyaanku yang inti, bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi mitra perusahaan? Mendengar itu, Ahmad terkaget dan nanya balik, emang kamu mau bermitra dengan perusahaan? Tanyanya sambil tersenyum, karena dalam pikirannya ia kaget dengan usiaku yang masih muda, sudah mulai berani ngomongin dunia pertembakauan. Lebih-lebih bermitra dengan perusahaan. Kurang lebih 1 jam lamanya, aku menceritakan dari awal kronologis sampai akhirnya aku sampai di tempat itu. Karena ia terkesima dan iba dengan cerita mirisku tentang nasib kami sebagai petani
maka ia membantuku untuk memasukkan aku ke perusahaan tembakau ternama saat itu. Karena Ahmad memiliki keluarga yang bekerja di perusahaan tembakau itu, akhirnya masuklah aku dengan jasanya menjadi mitra dari perusahaan itu. Walaupun saat itu proses jual beli tembakau antara petani dan perusahaan sudah berjalan 30% pembelian musim itu. Sebenarnya tidak bisa dimasukkan menjadi petani mitra perusahaan jika sudah panen raya berjalan. Karena biasanya rekrutmen dari calon petani mitra itu dilakukan sejak awal tanam para petani. Namun karena Ahmadlah dengan segala pendekatan yang ia lakukan ke perusahaan, akhirnya aku menjadi mitra perusahaan. Maka dengan bahagia aku pulang membawa kabar baik itu pada orang tuaku. Karena aku sudah tak bisa lagi dipermainkan para tengkulak. Tibalah jadwal pengiriman yang diberikan perusahaan padaku. Maka dengan bahagia kami memproses pengebalan semua tembakau kami dan pergi menjualnya ke perusahaan. Sampai di perusahaan, alhamdulillah ternyata perkiraan uang yang kami taksir dari perkiraan awalku sangat jauh berbeda. Yang awalnya aku anggap harga semua tembakau kami hanya 20 juta jika dijual di lapangan. Ternyata setelah kami terima pembayaran dari perusahaan, sangat fantastis, aku menerima 41 juta. Di sanalah aku menggelengkan kepala karena mengetahui jauhnya selisih harga yang terjadi lumayan. 21 juta perbedaan yang jauh jika dijual di lapangan. Maka setelah itu aku mengunjungi Ahmad untuk berterima kasih karena telah membantuku. Singkat cerita, berjalan 2 kali pengiriman tembakau ke perusahaan itu. Seketika kami menunggu giliran, aku mencari warung terdekat dari perusahaan itu. Tak disengaja sambil ngopi dan makan hari itu, tiba-tiba saat seseorang pelayan cewek di warung itu menyuguhkan aku makanan pesananku. Aku yang sambil merunduk melihat jarinya langsung terkaget. Loh, kok jari tangan pelayan ini mudah banget? Barulah aku mengangkat kepalaku untuk melihatnya. Ternyata benar, ia adalah wanita yang masih kecil. Saat itu aku percaya diri karena orang-orang di sekelilingku sudah terlihat tua semua. Maka aku yang sendiri masih muda mencoba menyapanya dengan sedikit bercanda. Hai. Begitulah sapaanku. Akhirnya sampai kami bisa tukaran nomor HP hari itu. Sejak itu aku mulai lebih bergairah untuk mengirim tembakau. Karena dengan cara itulah aku bisa menemuinya di warung bibinya. Beberapa lama kemudian kami pun nyambung dengan Amel. Sampai terjalin hubungan percintaan antara aku. Dan seiring waktu berjalan, tiap hari kami kontak-kontakan via telepon. Sampai pada suatu hari, aku pernah sekali mengantarkan ke rumah bibinya. Di sana, aku sampai tak mampu melihatnya. Sehingga aku pun jadi berani menyentuh bagian terlarang. Saat itu, ia terdiam dengan sentuhanku. Bahkan enaknya ia meresponku dengan tindakan serupa. Namun karena aku takut terjebak warga, aku pun masih bisa mengontrol diri dan meminta untuk segera pamit pulang pada Amel. Saat itu
Terlihat di mata Amel tak mau mengizinkanku pulang. Namun aku kekeh untuk berpamit. Sesampai di rumah, aku terbayang-bayang sentuhan Amel kala itu. Aku terasa ingin mengulanginya lagi. Maka suatu hari aku janjian dengannya untuk mengajaknya keluar. Namun karena dirinya tak berani pada bibinya yang menjadi majikannya di warung itu, tempat ia bekerja, maka ia harus menentukan waktu senggangnya. Disinilah puncaknya, saat aku bisa membawanya keluar diam-diam, dengan menjemputnya di dekat perusahaan tembakau itu, dengan kendaraan sepeda motorku. Hanya alasan yang masuk akal pada bibitnya yang membuat ia dikasih izin untuk keluar. Masih kuingat, kala itu Amel berambut pirang, namun pirangnya agak norak, dan ia lagi culun-culunnya. Maka aku dengan bahasa puitis dan meyakinkannya terus merayu, sembari memboncengnya dengan sepeda motorku. Di sana, aku memikirkan dengan sesegera mungkin mencari tempat untuk kubawa Amel yang sudah nyaman denganku. Karena aku masih terngiang-ngiang melayan Amel kala itu. Maka singkat cerita, aku menemukan sebuah hotel terdekat. Di sanalah aku dengan berani check-in dengannya. Di dalam hotel itu, aku merayu dengan bahasa yang sangat masuk akal pada Amel hingga membuatnya percaya padaku. Dan ia berserah diri padaku. Dan dengan sukarela merelakan semua miliknya padaku. Sampai di sini cerita Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya,